Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Bicara Buku dan Smart Reading 4.0. Sahabat sekalian, pada hari ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat ringan karena buku ini hanya berisi quotes dan juga gambar. Tetapi saya sangat merekomendasikannya karena buku ini menurut saya sangat bermanfaat untuk memberikan perspektif kehidupan bagi kita dan juga mampu untuk membangunkan semangat motivasional di dalam diri kita. Sahabat sekalian, buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis populer dari Brasil, yaitu Paulo Coelho, dan saya rasa sebagian kita para pencinta buku sudah sangat familiar dengan beliau karena beliau juga adalah seorang penulis novel yang cukup produktif dan beberapa novel beliau termasuk novel yang bestseller internasional. Nah, tapi buku yang akan saya review hari ini adalah kumpulan dari quote beliau, Paulo Coelho, di Twitternya. Sehingga ini sangat singkat tetapi dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang sesuai dengan quote yang dituliskan oleh Paulo Coelho di Twitternya. Nah, sahabat sekalian, buku ini terdiri dari 7 bagian dan saya akan membacakan beberapa quote dari Twitter Paulo Coelho ini dan mencoba untuk memberikan sedikit komentar dari quotes-quotes yang telah beliau tuliskan di Twitternya, dan mudah-mudahan itu sangat relevan dengan kita dan mungkin itu juga bisa memberikan inspirasi bagi kita. Bagian pertama, sahabat sekalian, dari buku ini berbicara tentang cinta, dan ada beberapa quotes yang berbicara tentang cinta di dalam buku ini, dan menurut saya beberapa quotes ini sangat kuat sehingga bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Saya akan membacakan salah satu quotes-nya di dalam bab pertama tentang cinta ini. Coelho mengatakan, "Cinta adalah halusinogen paling dahsyat di dunia. Cinta membuat kita melihat dan mendengar hal-hal yang tidak nyata." Sahabat sekalian, kita tahu ketika orang sedang jatuh cinta, banyak hal yang anomali di dalam persepsinya karena seperti kata Coelho, mereka orang-orang yang jatuh cinta ini melihat dan mendengar hal-hal yang tidak nyata, dan menurut saya kita semua mungkin pernah mengalaminya, dan ini adalah sebuah quote yang menurut saya sangat benar sekali. Kemudian pada halaman yang lain, Coelho mengatakan, "Cinta adalah sukacita. Penderitaan bukanlah bagian dari cinta." Jadi bagi Coelho, kalau Anda merasa Anda sedang mencintai tetapi yang Anda dapatkan adalah penderitaan, sesungguhnya mungkin itu bukan bagian dari cinta, karena sesungguhnya cinta itu adalah sukacita. Situasi apapun yang Anda hadapi itu harusnya membuat Anda senantiasa penuh sukacita karena cinta Anda itu. Nah, kemudian pada bagian yang lain dari buku ini, yaitu bagian 2, berbicara tentang perspektif, mindset. Di sini salah satu quotes yang dikutip adalah, "Hindari kata-kata ini, suatu hari nanti, mungkin, dan seandainya." Dan ada beberapa quotes yang saya akan coba bacakan yang ditulis oleh Coelho di Twitternya. Beliau mengatakan, "Dengan menghakimi diri sendiri, kita menyakiti diri sendiri." Betapa banyak orang, sahabat sekalian, yang tidak bisa bergerak kemana-kemana karena dia telah lebih dahulu memvonis dirinya tidak mampu atau tidak bisa. Jadi pada dasarnya sebagian besar kegagalan kita disebabkan karena kita terlalu dini menghukumi atau memvonis diri kita sehingga kita tidak memiliki peluang. Kemudian
pada quote yang lain di dalam Twitternya, Coelho mengatakan, tidak perlu buku panduan untuk menjadi sukses. Kuncinya adalah orisinalitas. Jadi sebenarnya jika Anda menjadi diri sendiri, Anda berpotensi lebih sukses dibandingkan Anda berusaha menjadi orang lain. Karena itu langkah sukses seseorang tidak pernah sama dengan orang lain. Jadi jika Anda ingin sukses, Anda perlu menjalani hidup Anda sendiri dan menjadi diri Anda sendiri, karena Anda berbeda dengan orang lain. Anda tidak pernah sama dengan orang lain. Kemudian pada lembar yang lain di dalam buku ini, Coelho menulis, yakinlah pada jalan yang telah kita pilih tanpa perlu membuktikan bahwa jalan orang lain keliru. Sahabat sekalian, ini juga adalah sebuah fenomena umum. Sering sekali kita melihat orang bahkan hanya karena berbeda pilihan dengan orang lain, dia lebih sibuk untuk mencoba membuktikan bahwa jalan orang lain keliru, dan dia sendiri sebenarnya tidak sedang melangkah di jalan yang dia pilih. Ini adalah sebuah kekeliruan besar. Kita sibuk untuk memikirkan apa yang menjadi pilihan orang lain, sementara kita sendiri tidak tahu memilih apa atau tidak bergerak dari pilihan kita. Menarik sekali quote ini, teman-teman sekalian. Kemudian pada halaman yang lain, Coelho mengatakan, waktu bisa menyembuhkan hampir segala sesuatu, tetapi setelah sembuh, kita sudah terlalu tua untuk menikmatinya. Sahabat sekalian, ini kaitannya dengan memaafkan. Kadang-kadang kita membiarkan luka hati kita terus menganga dan kita berharap waktulah nanti akan menyembuhkannya. Mungkin kita berharap bahwa kita akan pada akhirnya lupa, tetapi kata Coelho, bisa saja seperti itu. Waktu memang akan menyembuhkan, tetapi ketika sembuh kita sudah terlalu tua untuk menikmati kesembuhan itu. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu hidup kita untuk menderita, untuk sakit hati, gitu. Nah, kemudian sahabat sekalian, pada bab yang ketiga, bab tentang orang-orang yang selalu patuh dan penurut sangat membosankan. Jadi ini kaitannya dengan action. Nah, salah satu quotes yang ada, ini kaitannya dengan masalah kebahagiaan, ini kaitannya dengan masalah pilihan-pilihan. Salah satu quotes yang ingin saya bacakan kepada teman-teman sekalian, yaitu kata Coelho, kadang-kadang kebahagiaan adalah anugerah, tetapi biasanya mesti diperoleh dengan susah payah. Jadi makna yang sangat dalam dari quotes Coelho ini adalah kita seringkali ingin hidup bahagia, tetapi tidak ingin menjalani penderitaan atau perjuangan atau kerja keras di dalam menuju kebahagiaan kita itu. Jadi sahabat sekalian, ini adalah sebuah satire yang sangat menohok, paling tidak bagi saya pribadi. Kemudian pada quotes yang lain, Coelho mengatakan, hidup ini suatu perjalanan, tergantung bagaimana kita menempuhnya. Kita hanya bisa mengikuti arus atau mengejar mimpi-mimpi kita. Jadi Coelho memberikan sebuah ilustrasi sebagaimana banyak diilustrasikan oleh banyak pujangga, banyak filsuf, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tetapi di dalam perjalanan itu orang punya dua pilihan, apakah mengikuti arus ataukah mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Dan sahabat sekalian, saya rasa setiap kita berada di dalam salah satu dari dua situasi ini. Ada di antara kita yang hanya mengikuti arus kehidupan membawa kita, tetapi ada juga di antara kita yang betul-betul fokus pada tujuan yang diinginkan dan tidak terbawa pada arus. Dialah yang mendesain, merencanakan hidupnya. Kemudian pada bagian yang lain, Coelho juga menulis quote, jangan membenci orang-orang dengki. Mereka dengki karena menganggap Anda lebih baik daripada mereka.
Saya rasa ini sangat tepat sekali ketika ada orang yang menjadi haters Anda, yang membenci Anda, yang dengki kepada Anda, itu tentu saja cuma punya makna satu, bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin seperti Anda, tetapi Anda ternyata lebih baik dari mereka. Anda selalu one step ahead, Anda selalu lebih maju daripada mereka. Jadi orang yang dengki bagi Coelho adalah orang yang ada di belakang Anda. Nah, kemudian quote yang lain pada bagian ini, bagian ketiga ini, kata Coelho, mimpi-mimpi tak mungkin tercapai kalau kita selalu berkata, tidak bisa sekarang, saya sedang sibuk. Ini saya banget nih. Jadi teman-teman sekalian, bagi kita yang sering menghindari peluang-peluang, inilah kalimat sakti yang paling sering kita ucapkan. Mohon maaf, saya sedang sibuk. Padahal kita mungkin tidak sibuk-sibuk amat, tapi itulah cara kita untuk menghindari tantangan baru, pintu-pintu baru yang sedang terbuka, karena mungkin kita takut untuk mengetahui apa hal baru, apa tantangan baru yang sedang kita hadapi. Kemudian pada bagian keempat, teman-teman sekalian, berbicara tentang kebijaksanaan. Paulo Coelho mengatakan, apa gunanya kebijaksanaan kalau tak bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Saya rasa benar juga, dan salah satu ciri-ciri dari orang yang sedang menghadapi banyak masalah biasanya adalah tiba-tiba menjadi bijaksana, tetapi kadang-kadang kebijaksanaan itu sesuatu yang tidak applicated, lebih kepada sesuatu yang bernuansa apologize, ya, mencari alasan daripada sesuatu yang betul-betul bisa diterapkan. Tapi mungkin tidak semua hal, ya. Ada beberapa quotes yang menurut saya menarik pada bagian ini. Paulo Coelho mengatakan, orang bijak banyak bertanya, orang bodoh merasa paling tahu. Jadi jebakan kebodohan yang biasanya kita alami adalah ketika kita sudah merasa sangat tahu banyak hal, dan justru kebijaksanaan kita bisa terlihat ketika kita selalu merasa bodoh dan kita selalu ingin bertanya, dan kita tahu bahwa tidak semua yang diketahui orang lain juga kita ketahui. Kita pasti memiliki blind side yang tidak kita ketahui, dan karena itulah kita perlu bertanya kepada orang lain. Jadi jangan sok tahu, bertanyalah, karena justru dengan bertanya itu Anda akan menjadi lebih bijaksana. Pada halaman yang lain, Paulo Coelho mengatakan, lebih baik menyesal karena memaafkan daripada menyesal karena menghukum. Wow, dalam sekali menurut saya ini, kawan-kawan sekalian. Jadi kadang-kadang kita begitu sulit untuk memaafkan, tetapi lebih mudah untuk memvonis, lebih mudah untuk menyalahkan. Dan tidak sedikit situasi di mana ternyata kita menyalahkan atau menghukumi orang sesuatu yang sebenarnya karena kita tidak memahaminya secara utuh, akhirnya kita belakangan menjadi tahu bahwa kita menghukumi orang secara keliru. Dan inilah yang dikatakan oleh Coelho, bahwa lebih baik kita menyesal karena memaafkan orang daripada kita menyesal dalam situasi seperti itu karena kita salah dalam memahami orang lain sehingga kita kemudian menghukuminya. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat dalam sekali, sehingga pesan Coelho dari quotes ini menurut saya adalah, jika Anda bisa memaafkan jauh lebih baik daripada Anda memvonis orang lain. Kemudian sahabat sekalian, pada bagian kelima berbicara tentang resiko, dan salah satu bentuk resiko itu adalah penderitaan. Coelho mengatakan, penderitaan hanyalah sementara, tetapi menyerah berakibat untuk selamanya. Ini juga adalah quotes yang sangat dalam sekali. Jadi apapun yang Anda hadapi saat ini dalam proses Anda, dalam proses menuju cita-cita, mencapai tujuan Anda, pada dasarnya penderitaannya itu hanya akan bersifat sementara, karena Anda betul-betul sedang berproses untuk mencapai sesuatu yang Anda perjuangkan. Tetapi ketika Anda menyerah, hampir pasti
Anda pasti gagal untuk selamanya gitu. Luar biasa. Kemudian quotes lain dari bagian ini yang sangat inspiratif menurut saya adalah, banyak orang takut mengejar mimpi sebab mereka merasa tidak layak memperolehnya. Ini juga adalah quotes, pesan yang sangat dalam sekali. Betapa banyak di antara kita yang punya imajinasi, punya keinginan, punya mimpi-mimpi, tetapi kita memutuskan berhenti untuk mengejarnya karena kita merasa kita tidak layak. Siapalah saya ini? Hanya remah-remah rengginang. Itulah yang biasa kita dengarkan pada orang-orang yang menyerah untuk mencapai atau mengejar mimpinya. Kemudian pada bagian ke-6, sahabat sekalian, berbicara tentang karya. Beberapa quotes yang menurut saya menarik dari Coelho di sini adalah, yang pertama, 2 kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam perjalanan. Yang pertama, tidak pernah memulai. Yang kedua, tidak menuntaskan. Ya, menurut saya ini adalah quotes yang sangat dalam sekali. Kita semua, sahabat sekalian, dalam proses mencapai tujuan atau cita-cita kita atau obsesi kita, paling banyak terjebak ke dalam salah satu dari 2 hal ini, yaitu kita tidak pernah memulainya, atau kita sudah memulainya, melakukannya, tetapi kita tidak pernah menuntaskannya. Dan saya sendiri merasa sebagian kesalahan besar yang saya lakukan adalah memulai tapi tidak menuntaskan. Ini adalah sebuah compassion dari saya, pengakuan. Kemudian quotes yang lain, Coelho mengatakan, mimpi-mimpi dan cinta hanyalah kata-kata semata sampai kita memutuskan untuk menjalaninya. Jadi mimpi dan cinta itu hanyalah kumpulan kata-kata yang mungkin Anda tulis atau Anda ucapkan, tetapi dia tidak akan pernah menjadi realitas sampai kita menjalaninya. Luar biasa. Dan pada halaman yang lain, Coelho menulis quote, rasa puas tak terhingga menjadi milik kita apabila kita berhasil melakukan hal yang oleh orang-orang lain dianggap mustahil. Jadi kalau Anda ingin merasakan kepuasan atau puncak kepuasan dari sebuah perjuangan adalah ketika Anda mampu membalikkan persepsi orang lain tentang Anda dan cita-cita Anda. Jadi itulah tingkat kepuasan ketika kita mampu membuktikan bahwa semua yang disangsikan, yang diragukan oleh orang lain ternyata bisa kita wujudkan. Karena itu, untuk mencapai itu, Anda perlu untuk membuktikan bahwa orang lain salah, bahwa mereka salah dalam mempersepsi Anda dan mimpi-mimpi Anda. Luar biasa. Dan terakhir, sahabat sekalian, dari bagian ke-7 dari buku quotes Coelho ini adalah tentang pilihan-pilihan kehidupan. Kata Coelho, hidup ini ibarat memasak. Sebelum memilih apa yang kita sukai, kita mesti mencicipi dulu semuanya. Jadi jangan terlalu memutuskan untuk fokus kepada satu hal sebelum Anda betul-betul memiliki pengalaman yang sangat banyak untuk mengetahui di manakah kesukaan Anda. Atau yang saya baca dari quotes ini adalah potensi Anda hanya bisa Anda kenali ketika Anda mencoba banyak hal sampai kemudian Anda bisa membandingkan bahwa inilah potensi terbaik saya, inilah bagian expertise saya, dan saya bisa berkontribusi di sisi ini. Jadi jangan sejak awal kita masih belum punya pengalaman yang banyak, tapi kita telah memvonis diri kita bahwa kita tidak bisa di sini, kita tidak bisa di sini, atau saya hanya mampu di sini, karena boleh jadi pengalaman Anda atau langkah kaki Anda yang belum terlalu jauh sehingga Anda tidak atau belum menemukan hal-hal yang boleh jadi di sanalah potensi terbaik Anda. Nah, sahabat sekalian, di sini juga ada banyak quotes yang bisa kita nikmati. Salah satu yang saya ingin bacakan di sini adalah, kesulitan adalah nama perangkat kuno yang diciptakan untuk menguji ketahanan kita. Jadi jangan pernah takut dengan kesulitan, karena ini adalah instrumen paling tradisional, paling kuno untuk menguji seberapa kuatkah kita. Perubahan teknologi tidak akan mempengaruhi ini karena ini kaitannya dengan karakter.
Jadi kekuatan kita, daya tahan kita selalu diuji dengan tantangan, kesulitan, masalah. Karena itu kita harus menjawabnya. Kemudian pada halaman lain Coelho mengatakan, para pembenci sesungguhnya adalah pengagum-pengagum yang bingung dan tidak paham mengapa orang-orang menyukai kita. Jadi kalau Anda punya haters, mereka itu adalah pengagum-pengagum Anda, tapi mereka bingung mengapa orang sangat menyukai kita. Jadi haters itu jangan Anda anggap sebagai batu sandungan di dalam kehidupan Anda. Kemudian quotes yang lain dari buku Coelho ini adalah, air mata baik untuk jiwa, seperti tanaman membutuhkan hujan. Sahabat sekalian, jangan takut untuk menangis, menitikkan air mata, karena kadang-kadang kita membutuhkan situasi haru seperti itu, situasi mendalam seperti itu untuk menumbuhkan dan menyegarkan jiwa kita. Ini juga untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelemahan dan kita tidak harus menutupi kelemahan kita itu. Kita perlu hidup di dalamnya dan bagaimana kita bisa mengantisipasi kelemahan itu sehingga tidak menjadi faktor yang bisa membuat kita gagal di dalam kehidupan. Sahabat sekalian, menurut saya buku ini buku yang sangat perlu Anda bawa kemana-mana. Bukunya ringan, isinya hanya quotes dan gambar ilustrasi, tetapi menurut saya ini membuat kita mampu untuk berpikir, mampu untuk memberikan kita perspektif, terutama ketika kita sedang menghadapi banyak sekali persoalan. Sahabat sekalian, demikian review buku pada hari ini dan sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini, serta bagikan kepada sebanyak mungkin teman kita, relasi kita, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.